harus mengembalikan 40 miliar. Ya, jadi artinya gaji saya sebenarnya yang menurut mereka adalah 40 miliar dalam 13 tahun. Ada nggak kau bayar sahamnya? Ada nggak dibayar sahamnya gitu loh. Nah, karena tidak dibayar saham ini, maka kami katakan dia mengundurkan diri sebagai wakil direktur, tapi bukan berarti mengundurkan diri sebagai pemegang saham. Nah, notaris juga mengakui sama seperti itu. Notaris yang melakukan perubahan akta, dan di sini notarisnya ini saya tanyakan, Anda melakukan perubahan akta ini atas dasar apa? Lalu dia bilang atas dasar kehadiran Purnomo dan Chandra. Oke, dokumen apa yang diberikan kepada kamu? Dokumen mengundurkan diri sebagai wakil direktur. Nah, oke, kepada sahamnya bagaimana? Saham daripada ibu ini. Ya, ibu ini masih pemegang saham. Nah, tapi faktanya nggak ada. Berapa kali pelakuan pengumuman saham tidak ada. Nah, ya kaget dia. Maka ditulislah jawaban surat seperti ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya si LGX tadi dari sekretariat dari Bluebird namanya Yusuf Salman, corporate sekretari PT Yusuf Bluebird, PT Bluebird. Nah, dia menyatakan bahwa ibu tidak pernah menjadi direktur dan tidak maupun pemegang saham gitu. Oke, dia yang terakhir Saya akan jawab. wakil direktur ya. Mungkin sebelum saya Sebentar. Wakil direktur dia di PT Bluebird. Nah, wakil direktur ada sahamnya. Nah, kemudian dia mengundurkan diri jadi wakil direktur, kemana sahamnya? Oke, silakan dijawab Ibu. Jadi gini, kita lihat siapa itu Salman. Dia sekretari corporate secretary ya. Sekarang apa yang dia katakan, apakah itu benar atau tidak? Saya membawa bukti, ini akte ini. Jadi saya tidak membawa semua bukti, tapi salah satu bukti. Ini akte notaris ya, PT Bluebird Taxi. Di sini kita lihat direktur ini. Nyonya Mintarsi. Ini. Ya. Nyonya Mintarsi Lestiani. Ke kamera, Bu. Di sini Nyonya Mintarsi Lestiani. Jadi kalau dia menganggap ya itu kan orangnya lain, ya itu nama gadis, wajar dong. Jangan persoalkan. Saya punya surat pengadilan bahwa Mintarsi Lestiani dan Mintarsi Alatif orangnya sama. Yang satu menggunakan nama suami, yang satu menggunakan nama saya sendiri. Sekarang ini ada beberapa nih yang menunjukkan saya direktur. Ini kan jelas nih. Ini ada akte notaris yang jelas. Ya. Ya. Jadi ini salah satu bukti apakah saya yang benar. Dia suruh tunjukkan apa yang telah dia lakukan. Jadi dia memelesetkan persoalan. Mungkin di masyarakat tidak ada yang tahu bahwa ada yang namanya direktur, ada yang namanya Bluebird, ada yang namanya Bluebird Taxi. Itu sejarahnya panjang lagi. Nanti pada suatu hari saya akan kemukakan juga bagaimana kita bisa memanipulasi dengan melanggar undang-undang, semua bisa dapat, termasuk masalah CV ini bisa dapat, PT Bluebird Taxi bisa dapat, dan bisa dapat nama PT Bluebird. Mana boleh kita sembarangan. Kalau saya buka kantor pengacara nama Pak Kamarudin juga akan marah. Ya, jadi ini kan nggak boleh, pemegang sahamnya berbeda. PT Bluebird Taxi, PT Bluebird, tapi dengan melanggar undang-undang semua goal. Itu nanti saya tunjukkan pasalnya, pasal berapa. Jadi tapi apa yang terjadi dari sekian banyak pemegang saham ada dua, yaitu Purnomo dan almarhum Chandra. Dia membuat PT Bluebird dengan modal kecil. Dengan modal kecil itu menggunakan fasilitas PT Bluebird Taxi. Kemudian PT Bluebird Taxi berkembang seperti sekarang, dan PT Bluebird berkembang begitu pesat. PT Bluebird Taxi menciut atau ya berkembang sangat kecil. Jadi apakah itu hak siapa? Sekarang kita lihat dari segi uang.
berapa banyak dividen yang diselundupkan, berapa banyak gaji yang diselundupkan. Modal yang dipakai itu jauh lebih kecil daripada daripada gaji dan dividen. Jadi uang siapa yang dipakai untuk mendirikan PT Bluebird? Fasilitas mana yang dipakai untuk PT Bluebird? Jadi apakah PT Bluebird itu betul milik mereka? Kalau saya mencuri uang dari kalian terus saya pakai untuk beli mobil, apakah itu milik saya? Ini yang perlu dipertanyakan. Kemudian kita lihat tadi masalah kepemilikan dan ditinjau dari segi hukum. Jadi dari segi hukum itu ada peraturan CV harus setiap kegiatan harus didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, harus. Ya. Sekarang kita lihat apakah ada dan apa konsekuensinya kalau tidak ada. Di sini ada surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di situ ditulis yang terdaftar di situ hanyalah yang terdaftar akte notaris sivil Estiani yang dibuat oleh Joyo Mulyadi pada tanggal 29 Juli 1971. Ini tanggal 9 Desember 2013. Ini dari pengadilan nih, surat dari pengadilan. Jadi namanya akte berikutnya itu sudah diketahui sudah bodong dan tidak diresmikan. Kalau tidak diresmikan, apakah saham saya, apakah hak pesero saya di CV Estiani diresmikan? Kan juga tidak diresmikan, buktinya tidak ada. Maka siapa yang memiliki CV Estiani? Tetap bertiga. Dan ini dengan surat resmi dan kejadiannya surat ini pada tahun 2013. Jadi dari tahun 2001 sampai 2013 ini tidak sah, tapi tetap dipakai terus. Saham saya tetap hilang. Bagaimana caranya? Ya itulah langgar undang-undang perseroan terbatas. Pada suatu hari saya akan buat apa keuntungannya dengan melanggar. Tapi kenapa bisa melanggar? Itu lebih tanda tanya lagi. Kenapa bisa tetap eksis? Ya. Jadi dari sini itu juga suatu bukti. Ini bukti dari tempat registrasi CV Estiani. Jadi bukan tempat sembarangan. Itu sudah tempat final yang menentukan siapalah pemiliknya. Ini buktinya. Lalu seperti tadi juga Pak Makanab juga akuin kan bahwa sebetulnya Pak Makanab mengatakan bahwa seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Kamarudin, bahwa saya sebagai pesiro komanditer, jadi sebetulnya saham saya tidak hilang. Kenapa bisa hilang? Itu jadi tanda tanya. Dan itu yang sekarang sedang kita persoalkan dan sedang kita gugat. Dan sebetulnya banyak pelanggaran yang dilakukan. Kalau saya terangkan itu cukup lama. Itu pasal 3-nya bisa kita buktikan pelanggaran. Saya buktikan dengan seandainya pemikiran mereka benar, maka tetap melanggar. Seandainya mereka benar pemikirannya, maka pasal 5 juga melanggar. Pemberesan pun melanggar. Pasal 12 pun melanggar. Jadi bagaimana kok apa-apa gampang dilanggar dan tidak ada dari mereka apa yang dipatuhi. Yang dipatuhi hanya, oh saya keluar sebagai pengurus, maka pengurus ya dipatuhi. Tapi berikutnya kok ditambahkan embel-embel, oh keluar juga sebagai pesero. Saya tambahkan sedikit mungkin Bu. Tadi kan ada jawaban dari korporat sekretari, katanya yang pertama tidak pernah menjabat. Jadi sudah dijawab secara entitas namanya ada perbedaan, tapi satu orang yang sama. Ya. Lalu yang kedua, tadi terkait tidak memiliki saham ya. Betul, bukan pemegang saham. Nah, perlu ditekankan begini, CV Estiani itulah yang memiliki saham. Ya. Lalu CV Estiani itu dirubah jadi PT CV Estiani. Nah, disitulah dihilangkan haknya ibu ini sebagai komanditer. Jadi kalau tadi berbicara mengenai jabatan direktur sudah dijawab ya bahwa
Mintarsi Lestiani dengan Mintarsi Abdul Latif itu adalah satu orang yang sama dengan produk hukum putusan ataupun penetapan pengadilan negeri. Itu clear. Yang kedua mengenai saham itu terdaftar atas nama CV Lestiani yang dirubah menjadi PT CV Lestiani yang sedang kita mintakan pertanggungjawabannya. Jadi itu mungkin tadi jawaban untuk corporate secretary Bluebird supaya dia baca lagi berkas lebih utuh supaya bisa paham mengenai apa yang diklaim oleh klien kita. Demikian. Oke. Bu, dengan adanya preskon ini termasuk somasi lanjutan atau gimana sih? Ya, termasuk juga ini memperingatkan jangan sampai nanti kita tempuh upaya hukum menyesal gitu loh. Jadi ada baiknya kita mengingatkan semua orang, khususnya PT Bluebird, ini loh, ibu ini pemegang saham CV Lestiani yang saudara rubah menjadi PT CV Lestiani. Ini loh ibu ini wakil direktur, di mana wakil direktur sebagai pemegang saham 15% di PT Bluebird Taksi. Tapi sekarang dia tidak disebut lagi pemegang saham. Nah, kepada siapakah saudara bayar sahamnya? Kepada siapa saudara bayar saham CV Lestiani? Itu loh kira-kira. Tapi kalau misalnya mereka mengambil sikap seperti itu dengan jawaban terus mengambang seperti ini, jawaban 2002 sudah dibayar tapi tidak tahu kapan dibayarnya, saya pun tidak bisa mengatakan dibayar. Tapi dengan cara bagaimana, kapan transfer atau melalui banking atau melalui tunai dibayar, saya tidak tahu. Nah, itu harus saya tanyakan. Nah, kalau begitu jawabannya tidak pernah memberi kepastian hukum, maka saya tempuh upaya ke hukum gitu loh. Sampai kapan nih Bang mungkin? Ditunggunya sampai kapan? Kami menunggu 1 minggu ini, tapi kemungkinan besar hari Senin saya akan laporkan Di Polda? di Mabes Polri. Bang, mungkin kalau bisa dibilang kan surat-surat atau berkas-berkas itu sudah lama dipalsukan atau tanpa sepengetahuan dari Ibu. Itu kan udah termasuk unsur tindak pidana Ya. Itu gimana Bang? Mungkin kenapa nggak langsung dilaporin aja, itu udah langsung kasus pidana sendiri Bang? Ya, intinya kan mereka ini kan bersaudara. Barangkali selama ini selama ini tidak paham, dan konon juga ada namanya berita kawin, ada berita lahir, sukacita dan sebagainya, tidak saling mengundang. Maka saya ingatkan melalui media ini, karena saya surati dengan etikat baik juga tidak dijawab, maka saya surati juga melalui saudara. Nah, bahwa dia adalah saudara kandung daripada ibu ini. Oleh karena itu, namanya saudara kandung diselesaikan secara etikat baik. Tetapi kalau mereka merasa sombong atau merasa angkuh, ya kita tempuh upaya hukum. Gitu. Oke. Bu, sekali lagi, kan dari PT Bluebird itu kira-kira ada berapa miliar? Jadi saya belum dijawab ya. Ini mengundurkan diri bukan dari pemegang saham, dari wakil Iya, direktur. wakil direktur. Nah, berarti masih ada sahamnya. Ya. Nah, dibuktikan dengan surat daripada yang melakukan perubahan pertama, yaitu notaris. Dia telah menyesal, dia telah melakukan perubahan. Nah, untuk itu dia adalah mengundurkan diri dari wakil direktur, tapi bukan berarti mengundurkan diri dari pemegang saham Lestiani 33% maupun dari PT Bluebird Taksi 15,sekian%. Silakan Ibu. Ya. Jadi sekarang yang sebetulnya ini kan memang secara logika orang merasa aneh. Kok saya diam saja? Tapi kita bayangkan situasinya. Kita bayangkan situasi terorismenya. Terus kita bayangkan bahwa tidak menyesuaikan undang-undang, tidak ada rapat umum pemegang saham, tidak ada apa-apa. Kemudian kenapa? Bagaimana saya menghitung berapa kerugian saya, berapa yang harusnya dibayar? Itu saya hitung dari mereka pernah menggugat. Saya pikir mungkin kalau ada generasi yang lebih lama, wartawan juga tahu pada saat saya digugat di PN Jakarta Selatan, itu saya kembalikan gaji. Lucu. Dan di situ mereka bikin perhitungan. Dalam 13 tahun mereka menghitung
saya harus mengembalikan 40 miliar. Ya, jadi artinya gaji saya sebenarnya yang menurut mereka adalah 40 miliar dalam 13 tahun. Sekarang kita kembalikan ke 15 tahun ke sebelumnya, bagaimana? Berapa? Apakah jumlahnya jauh lebih kecil?